puasa. Kalau salat libur juga. Cuma istimewa kalau salat itu tidak perlu qada. Karena di bulan Ramadan itu dalam setahun hanya ada satu kali. 11 bulan yang lain tiada beban untuk puasa. Jadi banyak masa untuk kita mengqada. Berbeda sama salat. Kalau salat itu setiap waktu itu amar yang berulang-ulang, perintah yang berulang dengan berulang waktu, bukan berulang hari tapi berulang waktu. Ini sekarang waktu zuhur, nanti sampai asar wajib salat asar, nanti sampai maghrib wajib salat maghrib, nanti sampai isya wajib salat isya. Terus berulang-ulang seiring berulangnya waktu. Ya, tetapi ibadah puasa itu berulang hanya karena berulangnya tahun, bukan berulangnya waktu atau hari ataupun bulan, tapi tahunan dia itu. Makanya Allah membebankan kepada kita untuk mengqadha puasa yang tinggal sebab haid. Tapi istimewa lagi di bulan bagi wanita ini, di bulan Ramadan ini kadang-kadang dia wajib mengqadha, ya, wajib mengqadha, kadang-kadang wajib fidyah. Wajib fidyah, kadang-kadang tidak wajib mengqadha. Ya, kadang-kadang kita hanya wajib memberikan fidyah, ganti daripada puasa, dan tidak wajib berpuasa. Itu ada orang-orang tertentu. Makanya kita jangan salah paham, ada sebagian pemahaman dari kalangan masyarakat, misalnya sebab melahirkan, itu namanya nifas ya, sebab melahirkan. Kalau kita keluar nifas, maka posisi di saat itu kita tertegah untuk melakukan ibadah, baik itu puasa maupun salat. Misalnya ada seorang wanita yang kerap kali melahirkan di bulan Ramadan, di bulan puasa yang melahirkan, entah kepupah, entah lagi yang keadaan. Pokoknya tiap bulan Ramadan melahir. Coba bayangkan, kalau kita melahirkannya di bulan Ramadan, pas di hari pertama Ramadan misalnya, 30 hari kita nggak puasa. Karena sebanyak-banyak nifas itu 2 bulan, 60 hari. Minimalnya adalah 1 lahzah. Maksud 1 lahzah sekecup mata sekali keluar. Setelah melahirkan, baik itu melahirkan karena cesar, operasi, ataupun melahirkan normal, jika keluar darah setelah keluar anak itu, maka itu namanya nifas. Beda sama wiladah. Kalau wiladah itu darah, bukan darah, sebab melahirkan. Jadi dalam Islam itu ada 2 aturan. Ada aturan wiladah, ada aturan nifas. Makanya dalam mandi pun ada 2 aturan. Ada mandi wiladah, ada mandi nifas. Ada mandi wiladah. Kenapa nggak disatukan aja dengan mandi nifas? Kan lepas kita melahirkan keluar darah dia itu, ya. Tidak disatukan antara wiladah dan nifas karena hukumnya berbeda. Kadang-kadang ada pada satu wanita, walaupun ini jarang terjadi, kadang-kadang ada. Setelah melahirkan wanita itu tidak keluar darah, kadang-kadang ada. Cuma beranak saja, cuma melahirkan saja tetapi tidak keluar darah. Maka wanita tersebut begitu setelah melahirkan, jika terjadi kasus seperti ini, setelah melahirkan tidak keluar darah, maka dia itu berwiladah, tidak bernifas. Bagaimana hukumnya? Berwiladah, tidak bernifas. Maksudnya apa? Apabila memang tidak keluar darah, maka segera wajib bagi wanita ini untuk mandi wiladah. Niatnya mandi wiladah, mengangkat hukum hadas wiladah. Tetapi tidak bernifas di sini karena tidak keluar darah. Setelah dia mandi wiladah, maka wajib bagi dia untuk sholat, untuk puasa. Kan tapi dia baru siap melahirkan, walaupun demikian. Tidak ada istilah tunggu 44. Tidak ada istilah itu. Nggak ada istilah tunggu hari dulu 40 hari atau 44 hari. Tidak ada istilah dalam Islam. Makanya ada aturan mandi 2 macam. Ada wiladah, ada nih. Ini bagi kasus siapa yang mandi wiladah, bagi kasus orang yang setelah melahirkan tidak keluar darah lagi. Segera wajib mandi wiladah dan melakukan ibadah sholat. Atau kalau misalnya itu di bulan Ramadan, sudah wajib puasa terus. Walaupun baru siap melahirkan, karena tidak keluar darah nifas. Yang kedua nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Baik itu melahirkan secara cesar ataupun melahirkan normal, dioperasi. Setelah dioperasi keluar darah, tetap itu namanya nifas. Keguguran, keluar darah itu juga namanya. Tapi kita lihat dulu tinjau di sini darah kegugurannya kapan sekarang? Kegugurannya di tahap
Alakah itu orang yang keguguran itu jika keluar darah namanya nifas. Orang yang keguguran di tahap nutfah itu bukan nifas tapi istihadah. Orang yang keguguran di tahap mudghah ini juga nifas. Itu 3 tahap ya. Ada yang pertama tahap yang namanya tahap nutfah, yang kedua tahap alakah, yang ketiga tahap mudghah. Ini perlu dicatat bagi kita wanita ya. Umaylu hanalu melahirkan le umi, ada cucu kita nantinya. Kita punya ilmu. Baik. Yang pertama adalah tahap nutfah. Nutfah itu masih, maaf kalau kita bilang ya, maaf sperma, masih pembentukan awal dia itu. Ya, pada saat pembentukan awal, pertemuan dengan sel ovum ya, itu namanya nutfah. Pada saat nutfah ini, kalau misalnya jangka waktunya yaitu 40 hari pertama. Berarti dari semenjak pertama hamil sampai 40 hari itu namanya nutfah. Kan sekarang sudah gampang ya cara kita menanda kehamilan dengan cara apa itu namanya, pakai tes PET ya. Pakai tes itu atau USG, kita langsung ke dokter. Misalnya udah enggak ada enak badan dalam jangka 2 minggu kita periksa, udah ada petunjuk bahwa sudah hamil. Kalau misalnya dalam jangka 40 hari setelah kita melihat tes tersebut ternyata sudah ada tanda kehamilan misalnya, lepas itu seminggu kemudian gugur ya. Misalnya diprediksi sama dokter ini sekitar 2 minggu sudah ada janin. Nah, seminggu kemudian otomatis misalnya sebulan lah dari pertama hamil prediksi dokter sampai sebulan kemudian keluar darah itu, atau alias kata lain gugur. Itu bukan nifas, itu bukan tergantung ya. Kalau misalnya keluar darahnya itu seperti jumlah darah haid, maka tergantung itu termasuk dalam haid. Kalau itu keluarnya satu lahdah, sekali keluar, nggak keluar lagi, karena seminimal haid itu 1 hari 1 malam. Ya, catatan penting, minimal haid 1 hari, maksimal 15 hari 15. Nah, orang yang keluar darah tadi masa nutfah ya, masa 40 hari pertama itu kehamilan. Pada saat di ketika itu coba lihat darahnya berapa lama dia keluar. Kalau keluarnya sekecup mata, prup sekali keluar, maka itu istihadah, tidak wajib mandi, tidak wajib untuk sholat. Tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi. Kenapa istihadah? Sekali keluar. Kalau misalnya nggak keluar lagi, berarti itu istihadah, bukan haid. Ya. Kalau misalnya keluarnya itu lewat daripada 1 hari 1 malam atau 1 hari 1 malam, maka itu haid. Itu dihukum darah. Kalau itu dihukum darah haid, coba lihat masa keluarnya jangan sampai melebihi 15 hari. Ya, jangan sampai melebihi 15. Kalau sudah lebih daripada 15 hari, maka hari ke-16 itu istihadah kembali. Intinya apa? Di hari ke-15 itu kita wajib segera mandi dan melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sudah habis masa haid. Kalau masih keluar nanti hari selanjutnya ke hari ke-16, maka itu istihadah. Anda ada urusan, tidak perlu mandi di situ. Cuma bersihkan saja. Seperti orang yang si Samsul Bol, orang yang keluar kencing terus-terusan, ya. Kita sucikan saja begitu masuk waktu sholat, lepas itu langsung berwudu dan langsung sholat. Kalau misalnya keluar, maka tempel. Setelah sucikan tempel. Nanti sekali wudu berlaku untuk sekali sholat. Nanti sampai waktu sholat selanjutnya kembali lagi kita bersihkan, kita ganti tempelan yang baru, lalu kita berwudu. Sekali berwudu berlaku untuk sekali sholat fardu. Ini kasus pada keguguran yang pertama, yaitu nutfah. Tahap yang kedua yaitu alakah. Alakah ini 40 hari kedua. Tadi 40 hari pertama, 40 hari kedua 50, 60, 70, 80. Berarti 40 hari ke atas, 80 hari ke bawah. Ini kalau keguguran dalam masa ini berapa bulan itu? Berarti 2 bulan ya. 2 bulan setengah. Kalau keguguran masa 2 bulan setengah atau 2 bulan, sudah 60 hari, maka itu sudah dalam bentuk alakah. Bagaimana bentuk alakah? Alakah itu adalah bentuk gumpalan darah yang sudah beku, yang hampir berwujud manusia. Maka apabila keguguran pada ketika ini, nah dalam mazhab Syafi'i
pendapat kuat sudah disebutkan itu orang bernifas. Kalau misalnya setelah keguguran ada darah, ya, itu adalah darah nifas. Kalau misalnya keluar dia sekaligus, sama seperti kasus tadi, misalnya keluar sekecup mata saja, tidak keluar 1 hari 1 malam, itu yang keluar sekaligus itu berwiladah, maka wajib mandi wiladah. Beda ya kasus. Kalau keluar di masa nutfah, tidak wajib mandi wiladah. Apa dihukum tadi? Kalau sekaligus keluar nggak keluar lagi, istihadah. Kalau di tahap alaqah keluarnya itu sekaligus juga sama dengan kasus yang pertama tadi, maka itu adalah wiladah ya. Jadi kalau kasus orang ini berwiladah wajib apa? Mandi wiladah. Ya, mandi wiladah. Kalau misalnya sekaligus keluar lepas itu nggak keluar lagi, atau mecaknya sebagai tibit, maka itu cuma mandi wilah. Lepas tu salat sebagaimana biasa. Mesti mandi, wajib mandi di situ. Beda sama nutfah tadi ya. Itu kalau kegugurannya 50 hari, 60 hari, 70 hari, 80 masa kehamilan. Nanti dicatat ya. Setelah itu apabila keluar dia 15 hari, itu tetap namanya nifas, bukan haid. Karena ini tahap alaqah. Ya, kalau keluarnya 18 hari, enggak apa-apa, itu nifas sebab tunggu sampai 60 hari. Ini di tahap apa? Alaqah. Paham? Selanjutnya, beralih kepada tahap yang berikutnya, yaitu tahap mudghah. Tahap mudghah ini 80 hari ke atas, 120 hari ke bawah, 40 hari selanjutnya. Ini tahap mudghah. Mudghah ini sudah segumpalan daging tetapi belum ada tulang. Ya, kalau misalnya keguguran di masa itu sudah berbentuk manusia tapi masih dagingnya lembek. Ini tahap mudghah. Apabila keguguran pada masa ini, maka barang tentu adalah hukumnya dia itu kalau sekaligus wiladah, kalau misalnya berterusan nifas. Ya. Walaupun belum ditiup roh, di umur 120 hari ke bawah, 80 hari ke atas kehamilan, berapa bulan itu? 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih ya. Itu belum ditiup roh sama Allah. Kalau keguguran di ketika itu, maka tidak disunatkan untuk memberikan nama. Belum jadi manusia. Nanti kalau misalnya di akhirat, apakah dia anak itu akan menunggu kita? Karena dalam riwayat bagaimana yang sering kita dengar bahwa anak yang meninggal di ketika sebelum balik, di ketika masih bayi, maka akan menunggu kita nanti di akhirat. Ya, akan mencari orang tuanya untuk membawa masuk ke dalam syurga. Kan begitu dalam riwayat. Bagaimana yang keguguran tadi? Yang masih tahap mudghah. Nyoh ana urusan. Karena belum jadi manusia. Nah, itu dia. Karena belum jadi manusia, tidak disunatkan memberi nama dan tidak disebutkan manusia dia itu. Walaupun sudah kehamilan kita sudah 3 bulan lebih ya. Kecuali keguguran di tahap sudah di atas itu, sudah di atas 120 hari. Ya, sudah sampai sekitar 4 bulan lebih atau 5 bulan. Itu kalau keguguran pada ketika itu anaknya sudah menjadi manusia dan sudah menunggu orang tuanya di akhirat. Ya, dan sunat memberikan nama kalau dia keguguran. Apakah mesti akikah, Umi? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena belum sempat menghirup udara dunia walaupun sebentar. Yang disunatkan untuk mengakikah walaupun sudah meninggal, sempat lahir dan menghirup udara dunia walaupun sebentar, 3 klik langsung meninggal, itu sunat tetap akikah. Itu dia. Kalau enggak sempat, maksudnya dalam kandungan sudah meninggal, langkun kan meninggal, itu enggak perlu akikah. Ya, baik. Kembali. Yang inti kita katakan apa kita wanita ini banyak halangannya untuk meninggalkan salat. Lebih-lebih dalam hal kita masalah keguguran tadi. Nah, keguguran itu tadi ataupun masalah melahirkan tadi, banyak masa yang kita tinggalkan dalam ibadah. Otomatis, coba sekarang kita kali-kali umur kita sudah berapa? Berapa
waktu berapa jumlah puasa yang telah kita lalaikan tidak mengqadha di tahun-tahun yang lalu. Dari semenjak hitungan kita balik, wajib semua kita qadha. Kalau misalnya sampai sekarang waktu kita hitung misalnya ada, entah itu tinggal puasa sebab haid, entah itu tinggal puasa sebab nifas, atau entah itu tinggal puasa sebab malas berpuasa. Awak masa nakal-nakal ada puasa. Malas berpuasa, maka tetap wajib qadha. Tidak mengqadha sudah sampai sekarang umur kita 40 tahun misalnya, atau umur kita sekarang sudah 35 tahun misalnya, maka yang kita tinggalkan masa 15 tahun itu sudah masuk masa balik, semua sudah masuk masa balik, semua jangan tunggu meninggal. Fidyah apa? Fidyah puasa. Wajib tunaikan. Makanya sebelum datang ini bulan puasa, bulan Ramadan tak lama lagi, segeralah qadha di masa bulan Sya'ban, bulan Rajab ini. Ini bulan Rajab, bulan Sya'ban, masa mengqadha. Jangan sia-siakan. Segera qadha supaya apa? Jangan nanti berlalu 1 tahun lagi. Kalau sudah berlalu 1 tahun lagi, sudah kena lagi fidyah. Karena berlalu tahun bertambah fidyah bagi orang yang dia itu tidak puasa sebab haid, dia itu tidak puasa sebab nifas, dia itu tidak puasa sebab sakit, dia itu tidak puasa sebab musafir. Ya, apapun alasannya dia tidak puasa, kecuali dalam keadaan dia tidak puasa karena menyusui dan hamil, ini lain. Ya, kalau dia tidak puasa sebab menyusui dan hamil, maka itu tergantung. Kalau dia tidak puasa sebab hamil, dia tidak puasa sebab apa? Sebab bayinya kah atau sebab dirinya? Kalau dia tidak puasa sebab dirinya, maka cuma wajib qadha, tidak wajib fidyah. Tidak wajib fidyah kapan? Di tahun itu. Ingat catatannya, di tahun ini misalnya ini Ramadan. Kita sekarang tidak puasa sebab kita hamil misalnya. Ya, kita hamil kenapa? Karena muntah-muntah nggak sanggup puasa. Tubuh kita nggak sanggup puasa, bukan karena bayi. Di tahun ini kalau kita segera mengqadha, tidak jumpa tahun akan datang, itu tidak wajib fidyah, cuma wajib qadha. Sebab kenapa? Kita tidak puasa sebab diri kita, bukan sebab orang lain. Tetapi kalau kita tidak puasa sebab cabang bayi, saya tidak puasa kenapa? Karena anjuran dokter untuk saya banyak-banyak makan supaya gizi bayi itu sehat misalnya. Bukan karena kita sendiri, tetapi karena alasan bayi. Maka di ketika itu boleh tidak berpuasa. Cuma wajib 2 macam, wajib fidyah, wajib qadha. Di tahun itu wajib 2 macam, fidyah dan qadha. Bagaimana kalau sudah berlalu tahun, tambah lagi dia, tambah lagi puasa, tambah lagi fidyah. Puasa tetap sama, dan fidyah cara menghitung karena sebab tinggal haid dan karena sebab menyusui karena anak atau hamil karena anak, itu beda rumusnya. Ya, ada tambahan. Nah, yan, naspidol. Ada pernah baca cara cari. Nah, naspidol. Tak pernah baca cara cari. Ini jadi PR. Kita semua wanita pasti ada tinggal puasa. Maka hitung ya. Nanti sampai rumah hitung tata caranya, berapa jumlah fidyah yang mesti dikeluarkan. Segera keluarkan kalau sudah mampu. Hana mampu bayi bacut-bacut, puasa tetap terus berlanjut qadha ya. Hitung nanti dari semenjak kita balik. Karena kita balik wanita kebiasaan 13 tahun ya, nggak sampai 15 tahun. Ya, hapus dulu ya. Ya, bagi orang yang tadi tidak puasa sebab anak, maka wajib bagi dia 2 macam. Apa? Qadha sama fidyah. Fidyahnya 1 hari sama dengan 1 mud. Bukan mud ya, mud. Mud itu sama dengan 7 on. Ya, 1 mud 7 on. Ini dalam catatan satu hari. Kalau 2 hari, tambah lagi di sini, tambah lagi di sini.
Ya, itu catatan. Apabila tidak berpuasa sebab orang lain, itu sebab bayi, ya. Ini catatannya. Ataupun tidak berpuasa sebab berlalu tahun. Tidak segera mengqadha maksudnya. Tetap 1 hari tidak mengqadha sampai jumpa tahun akan datang, 1 tahun berlalu, maka 1 mod. 2 tahun 2 mod, 3 tahun 3 mod. Rumusnya, cara mencari ini yang rumus cara mencari fidyah bagi orang yang melalaikan mengqadha, bukan bagi orang yang sebab anak ya. Jumlah hari puasa dikalikan dengan jumlah tahun. Ya, jumlah tahun yang dilalaikan mengqadha sama dengan nanti hasilnya. Ya, ini rumusnya. Tapi bagi ini rumus yang melalaikan mengqadha ya, lalai. Ya. Bagi yang melalaikan mengqadha puasa ini rumusnya. Bagi yang tidak bukan melalaikan sebab anak, rumusnya jumlah hari puasa dikali jumlah tahun, misalnya sudah berlalu tahun, dan juga ditambah adalah sebab anak atau sebab apapun lah itu. Ya. Contoh. Usah dah dulu, handa. Nampak ya? Contoh, ini contoh ya. Misalnya ada satu orang, dia tidak ini kita ambil contoh yang di atas dulu. Yang melalaikan mengqadha. Enggak yang di bawah ya. Seseorang tidak mengqadha puasa selama 10 hari misalnya. Dari semenjak balik, umur dia 15 tahun, dia tidak puasa 10 hari. Dia tidak qadha sampai tahun 2024. Coba itu. Dari tahun misalnya dia tidak puasa dari tahun 2015 misalnya sampai sekarang tahun 2024, berarti berapa tahun? 9 tahun. Karena 9 tahun dia mensia-siakan mengqadha, tidak mengqadha, dikali 9. Ini 10 hari ya. 10 hari tidak puasa dan 9 tahun menyanyiakan tidak mengqadha. Jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? 90 apa? 90 hari. Ya kan? 90 hari. Kalau 90 hari catatan tadi 1 hari berapa? 1 mod. 1 mod kan? 1 mod sama dengan 1 mod. 1 mod itu adalah berbanding dengan 7 on. Berarti 7 on dikali 90. Hana dia tuh. Dikali 9. Kenapa dikali 90? Karena 90 hari. Ya. Jadi berapa jumlahnya? 7 kali 90? 630 on. Dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena kita hitung ke kilonya. 1 kilo 10 on. Jadi dibagi 10 sama dengan berapa? 63 kilo. Ini bagi yang cuma 10 hari tidak puasa selama 9 tahun. Paham ya? Nanti coba tes punya sendiri. Coba hitung-hitung. Kalau misalnya Umi kita lupa apa? Lupa kira-kira sudah berapa? Nggak ingat lagi. Kalau sudah lupa, maka zan saja. Maksud zan saja, kira-kira umur saya sekarang berapa? Umur saya sekarang 40 tahun. Coba dikurangi dengan umur balik, 15 tahun. Kira-kira dalam setiap bulannya saya biasanya datang haid berapa hari? Ya, dikira-kira. Ada saya datang haid misalnya dalam 1 bulan 5 hari misalnya. Dan ada saya qadha. Ya. Udah. Begini saja cara carinya. Berarti umur kita sekarang 40 tahun. Dikurangi 15 sama dengan 25 tahun ya. 25 tahun yang perlu dikasah. Misalnya ada 5 hari dalam setiap tahunnya. Dalam setiap tahun ada 5 hari. Berarti 5 dikali 25 sama dengan 105. Nah, dong kata-kata koh 50 100 hari.
Abab nada kata-kata. Itu zan dalam hati, kira-kira. Ya, lebih baik ketimbang kurang. Jangan kurang, lebih baik. Baik, sudah potong kita berapa tadi? 50. Jadi tinggal 100. Tinggal bawa ke sini dia itu cara hitungnya. Bawa ke sini. Berapa? 100 hari. Ya, kalikan berapa tahun sudah kita sia-siakan? Misalnya 25 tahun tadi ya. 25 tahun. 100 kali 25 hasilnya 2.500. 2.500 hari. 2.500 hari. Kalau 2.500 hari sama dengan 2.500 mod kan? Karena dalam satu hari satu mod ya. Ya kan? Sama dengan adalah 2.500 dikali 7. Karena satu mod 7 on. Sama dengan berapa? 2.500 dikali 7. Berapa? Coba itu. Ya? 17.500 dibagi 10 tetap. Berarti 175 kilo ya. Ya, 1.750. Nah, tadi ini wajib ini. Maka jangan tunggu meninggal dulu. Kenapa pupah mati lem tamah ton. Mau tamah jerah nih wah. Waris. Bayar sekarang. Ini hutang kita ini wajib kita bayar. Hutang apa ini? Puasa. Bukan sholat. Puasa. Ya, kalau rinang tak ada tinggal. Umi, hai long bo hilong di nan. Hai long bo hilong umi di no jaitan. Ada solusi lain. Kita kan mau yang enak-enak. Ada solusi lain umi, janganlah segini jumlahnya berapa? 1.750 kilogram pasti kita tunaikan. Ada solusi lain umi? Ada. Apa solusinya? Puasa sebanyak 2.000. Oh, apa ini? Hari tadi? Berapa hari? Yang mana hari tadi? 25 ini ya. 2.500 hari. Ganti daripada bayar beras satu mod itu ganti dengan 1 hari. Kalau ini nggak sanggup ya, 1 mod ganti dengan 1 hari puasa. Berarti 2.500 kasa. Bukan dalam 1 tahun, kapan-kapan kata. Ini fidyahnya saja. Tambah lagi dengan puasa asal tadi. Berapa puasa asal? 10 hari kan? Tambah dengan bukan 10 hari ini dia. 5 hari tambah puasa asal 5 hari. 2.505 hari wajib qada. Kalau misalnya nggak ada beras, nggak sanggup bayar umi dibuat apa sama makanan dengan ilang kata pulau waribel martorong. Ada cara lain? Ada solusi lain? Ada. Kalau tidak sanggup mengkata seperti ini jumlahnya, kalau tidak sanggup bayar sebanyak ini jumlah, bahkan ini jahat hari-hari saja kita dapat penghasilan nggak sampai. Kalau kita simpan nggak sampai hana sanggup bayar segini. Ada solusi lain? Ada. Putra solusi lain? Tulak abri. Nak kain tak kalah? Yang kenyan, keperingan tayo dengku. Kan proyek dengku ya. Ya, ada lihat ya? Yang kenyanya khusus bagi siapa? Bagi yang tidak sanggup bayar. Kalau bagi orang kaya tidak boleh ini. Mesti bayar sebanyak ini dia. Sebanyak jumlah ini. Ya. Jadi kalau tulak-tulak itu bagaimana Umi? Mialong yang kalong pelaku-pelaku masuk pada jamaah ini 20 tu. Ba berusaha dia siapa? Kah? Kumpul burungnya. Tulak lah je sika. Kali aja. Ya, ini lagi yang ni. Nyo untuk taringankan beban. Yang penting cara dia itu. Yang namun ini tetap wajib kita fidyah wajib kita tunaikan. Kalau kita menyanyikan untuk mengqada puasa. Ya, Mbak. Hitungnya? Paham? Ini wajib ya. Ini kita harus ada ilmu kita wanita ini. Lah kau itu mek pekeyoan.
Ya, menapakah anak kadang anak saya kira ada yo budak tak boleh kerja di tayo. Pulang kira fidyah ada yo. Ya. Maka tunaikan. Pegah buat suami, bayu. Umi, kita tadi enggak puasa sebab melahirkan. Iya. Melahirkan anak siapa? Kita itu enggak ada suami, ada anak enggak? Enggak ada anak. Berarti anak dua berarti. Anak kita berdua. Masa kita yang mesti tanggung puasanya? Misalnya kita enggak puasa tadi sebab baik itu hamil, sebab baik itu menyusui, sebab baik itu melahirkan. Begini aja Umi. Memang sangat banyak puasa yang telah saya lalaikan sebab melahirkan, menyusui dan juga hamil misalnya. Apakah boleh kami patungan dalam mengqadha? Ya, patungan dalam mengqadha. Ya. Panas ya. Ya, anak pupu. Ya. Baik, kembali lagi. Tadi kita nggak sanggup mengqadha karena terlalu banyak misalnya. Kan hanya 10 huruf tak kali ke kana baru tinggal di no kan? Yo kan tak kali kana. Ini memang dirinya puasa kita tidak melakukan qadha. Dirinya puasa kita sering tinggal karena melahirkan ataupun karena menyusui. Jadi begini aja Umi. Puasa itu kita patungan qadha antara suami dan istri. Bang, Ronu ilung nak tinggal puasa, saya ada tinggal puasa kira-kira anak pertama 30 hari. Anak kedua 30 hari. Anak ketiga 30 ha? Berapa hari udah? 90 ha? Gini aja Bang. 90 hari kita bagi 2. Karena ini anak bersama. Kan sanggup kaza kan? Boleh enggak demikian? Enggak boleh. Walaupun itu anak dua. Tetap yang qadha wajib istri. Enggak boleh minta bantu sama suami walaupun suami sangat alim. Suami cukup malim puasa roh hentam tinggal, tetap tak boleh bantu kita untuk mengqadha puasa yang kita lalaikan. Kita sendiri wajib kok. Kalau mau dibantu suami ada cara. Nah cara ngak je bantu oleh suami. Putra cara mati le baru je qadha suami. Iya, berarti nggak bisa bagi dua. Bisa bagi dua ya? Nggak bisa bagi dua kecuali kita sudah meninggal. Hai kamate dah tu mereka tali. Kazati suami geni kita nyojut. Itu baru boleh. Ya? Mengqadha puasa, mengqadha salat dilakukan oleh ahli waris itu dibolehkan. Kita mengikuti pendapat Imam Subki. Ya, boleh. Menan baru cara ji. Mihanan mate lanjut. Syaratnya mesti maka mending dah kata puasa pada mati. Ya, ya, jadi itu kita wanita mesti perhatikan baik-baik sebab kita banyak sekali tinggal puasa. Ini masa kita mengqadha tidak lama lagi. Sekitar 1 bulan setengah. Ya, mandi pada lom tonyon tu qadha ju. Umi kita sudah mengqadha Umi. Kita sudah mengqadha. Tapi selama ini kita belum ada ilmu masalah ini. Kita belum tahu masalah begitu naik apa itu tahunnya berlalu tahun tambah fidyah kalau kita tidak mengqadhanya. Tetapi kita pernah mengqadha, sekarang sudah habis tapi fidyah tidak pernah kita tunai. Maka cukup membayarkan fidyah saja. Apakah dengan kita tidak segera menunaikan fidyah, datang tahun Ramadan akan datang kita naik lagi fidyahnya? Tidak. Kenapa? Karena puasanya sudah kita qadha. Yang puasa itu, yang fidyah itu semakin jumpa Ramadan semakin naik, semakin meningkat. Kita qadha. Maka qadha ile utama supaya baile anu dikutika kali tak qadha masalah dalam ta bayu bro kakah naile ngutang ile. Wate bayu. Ya, ban. Ya. Ini di bulan ini kan cukup baik kita untuk melakukan puasa sunat. Ambil kesempatan ini, kesempatan emas.
Apa kesempatannya? Barengan saja. Qadha dengan sunat. Ini hana puasa sunat. Qadha hana lakukan. Dosa itu. Barengan saja puasa qadha dengan sunat di bulan ini. Sunat terdapati, qadha tertutupi. Dengan cara bagaimana? Lakukan puasa itu di hari-hari yang dianjurkan sunnah dengan meniat cuma qadha. Maka kedua pahala kita dapati. Karena dalam hal menggabungkan niat itu ada 3 pendapat. Tiga pendapat. Pendapat yang pertama yaitu niat saja qadha di hari sunat. Niat saja qadha di hari sunat. Misalnya ini hari Senin misalnya. Kita niat saja di hari Senin kan sunat puasa. Di bulan Rajab hari Senin sunat puasa, maka kita niat saja saya puasa esok hari fardu qadha Ramadan. Tidak perlu niat sunat. Dengan kita lakukan di hari yang disunatkan, maka otomatis pahala sunat kita dapati. Dan qadha kita tertutupi. Kenapa? Kata niat tadi mengqadha. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, gabungkan niat qadha dan sunat supaya dapat pahala dua-dua. Ulama yang berpijakan pada pendapat kedua ini berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu disertakan dengan niat. Apa yang kita niatkan itulah hasil yang kita petik nantinya. Maka dalam pendapat yang kedua ini ulama mengatakan yang bahwa gabung nih sahaja saya puasa esok hari sunat Senin serta fardu qadha Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu dia. Gabung niat untuk dapat pahala dua-dua. Pendapat yang ketiga, tak boleh gabungkan niat. Kalau tak boleh gabungkan niat, tetap berpijakan pada innamal a'malu binniyat. Apa yang kita niatkan itu hasil pahala. Kalau niat qadha ya dapat qadha aja, tidak dapat sunat. Kalau niat sunat ya dapat sunat, tidak dapat kah? Ini pendapat ketiga. Di antara ketiga pendapat ini yang teristimewa pendapat yang mana, Umi? Yang teristimewa adalah pendapat ketiga. Karena semakin banyak kita berpuasa, semakin banyak pahala. Nyo anak muda nyo. Oh, pendapat ketiga anak muda. Mia pegadro anak muda pilih pendapat ketiga. Sunat qadha kah? Pilah-pilah dia itu. Kah? Oh mah dah buka roh kan muda mi pakan mu puasa wajib mentang hai datun apalagi puasa sunat. Baik, kalau begitu antara dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama apa tadi? Niat saja qadha di hari sunat. Pendapat kedua gabungkan niat. Antara yang ini yang mana terafdal? Karena yang tadi enggak sanggup kita. Ya. Yang mana terafdal? Ulama ini kan berbeda pendapat. Ulama yang berpendapat qadha saja di hari sunat dengan catatan niat qadha itu dua-dua dapat menafikan atau mensalahkan pendapat ulama yang mengatakan gabung niat. Karena menurut versi pendapat yang pertama tidak boleh gabung niat. Ya saboh lemboi dua ke pendapat ketiga. Enggak boleh gabung niat. Cuman beda saja pendapat pertama dengan ketiga, digoknya dapat yang sunat. Munya yang ketiga tidak dapat. Yang beda dua. Ya. Pendapat yang pertama tidak boleh gabungkan niat. Niat saja qadha karena lebih besar qadha ketimbang sunat, maka sunat terikuti sendiri dia. Dan menafikan pendapat yang kedua yang mengatakan yang bahwa boleh gabung niat. Tak boleh gabung niat. Maka kalau gabung niat tidak sah dua-dua itu. Ini pendapat menafikan pendapat kedua. Pendapat pertama menafikan pendapat kedua. Sedangkan pendapat ulama yang kedua ini tidak menafikan pendapat yang pertama. Ulama keduanya juga akui pendapat ulama yang pertama. Tak boleh kalau tidak gabungkan niat boleh juga itu. Ya, mengakui. Berarti ulama yang berpendapat boleh gabung niat hanya dia sendiri yang mengakui demikian. Dan dia mengakui pendapat yang lainnya. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa tak boleh gabung niat menafikan pendapat ulama yang mengatakan boleh gabung nih. Intinya apa? Mereka pilih pendapat keduanya satu kelompok ulama saja yang membenarkan. Sedangkan dua kelompok ulama yang lainnya menafikan. Gepu salah. Kah? Man mereka pilih pendapat kedua, pendapat pertama. Ini ketiga-tiga ulama mengakui. Apa?
Kalau kita pilih pendapat pertama, ini ketiga-tiga ulama mengakui benar ketiganya. Man pegah malih ke betul. Yang pegah mesti pisah-pisahkan gabung, mengakui kebenaran ini hanya meniat qada. Yang mengatakan bahwa gabungkan niat juga mengakui bahwa qada saja juga dibolehkan. Maka ketiga ulama ini mengakui pendapat ulama yang pertama. Maka daripada itu, di antara kedua pendapat ini yang terafdal adalah pendapat. Bagaimana catatan pendapat pertama? Ya, niat qada saja di hari sunnah. Paham ya? Jadi nggak ada perdebatan lagi ini. Boleh pendapatan leyan. Boleh pun masalahkan leyan. Pun yang je ni kata. Boleh dua-dua. Tergantung pilih yang mana. Ya. Baik, jadi ini kesempatan emas qada. Qada saja, niat qada di hari sunat. Lepas itu adalah ini enggak lama lagi yang namanya Rajab. Datang yang namanya Sya'ban. Ini bulan Sya'ban pun bulan yang paling spesial. Ya, bulan yang paling spesial. Kenapa bulan paling spesial? Karena di bulan Sya'ban ini Allah menurunkan beribu-ribu juta rahmat ke dunia ini. Sampai puncaknya adalah pada nisfu Sya'ban. Maka jangan sia-siakan hari yang namanya hari nisfu Sya'ban. Karena berjuta rahmat dan ampunan Allah turunkan di hari itu. Barang siapa yang melakukan ibadah, berdoa, beristighfar di malam itu, maka pasti Allah terima. Allah mengampunkan, memberikan ampunan kepada seluruh hambanya pas di bertepatan pada malam nisfu Sya'ban, seluruh malaikat di langit turun ke bumi. Malaikat rahmat turun ke bumi dan masuk per rumah. Rata rumah getamang malaikat rahmat. Kecuali yang tidak masuk malaikat rahmat di malam nisfu Sya'ban, yaitu rumah-rumah yang ada patungnya. Ya, yang patung. Umi, saya ada patung apa namanya? Barbie. Boneka Barbie ya. Boneka Barbie ada cucu lun. Itu bagaimana? Kalau itu permainan anak-anak enggak apa-apa. Ini patung bagaimana? Patung yang jadi pajangan lagi tajak rumah orang kaya kan? Bantru bat dengan rumah karimung yang menana juga. Itu bahaya. Tidak boleh kita pelihara atau apa itu kita beli patung kita pajang dalam rumah kita. Malam nisfu Sya'ban malaikat enggak akan dekat ke rumah kita itu. Pindah patung yang kan. Nak pupu umi malam nisfu Sya'ban lah thom mantan bagi malaikat. Ya thom patung yang bagi malaikat. Malaikat tahu. Nah patung yang kawasan rumahnya muto gahan dalam pagi rumah. Ya. Apapun bentuknya, mau gajah, mau harimau, mau serigala, mau orang, apapun bentuknya, kalau itu sudah menjadi pajangan, ya patung-patungan, maka tidak akan dekat malaikat rahmat di malam nisfu Sya'ban. Foto tidak. Foto itu tidak timbul. Foto itu bayangan ditangkap dengan alat yang canggih, dicepret. Waktu tamat hana sapu piji lagi nyo. Ya datar ya. Ya, bukan apa itu namanya 3D gambar ya. 2 dimensi. Kalau yang model timbul tak boleh itu, sudah berben. Intinya apa? Jangan berbentuk. Ya. Itu malam nisfu Sya'ban penuh rahmat. Malaikat itu ngapain sih malaikat rahmat datang ke rumah kita? Mendoakan rahmat daripada Allah turun ke rumah kita. Allah ampunkan orang-orang yang ada dalam rumah kita. Ya. Kembali ke puasa tadi. Puasa kita puasa hajat. Ya. Puasa hajat di bulan Sya'ban. Ya. Rajab ini. Ya. Itu kita niatkan hajatnya atau memang sama kayak tadi dengan puasa ganti sama puasa sunatnya. Bulan ini kita puasa hajat. Puasa hajat itu puasa nazar ya? Iya, puasa nazar. Puasa nazar itu puasa wajib. Segala sesuatu yang sunat kalau kita nazarkan jadi wajib. Maksud nazar ya Allah, apabila saya berhasil ini ya Allah saya akan berpuasa. Maka puasa itu jadi yang baik na rencana meno ya Allah dan kuat apabila saya berhasil ini saya akan wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nyan haimatnya itu ndak sah nah.
Wajib puasa bulan Ramadan. Si wajibnya. Kanjim kau. Sesuatu yang sunat baru boleh dijadikan nadar. Sesuatu yang wajib memang sudah wajib. Tidak boleh jadi nadar. Nah, sesuatu yang sudah kita jadikan nadar, maka itu hukumnya wajib. Itu bagaimana Umi? Lakukan saja puasa nadar itu pas di hari sunat. Nadar tertutupi, sunat terdapati kembali. Bagaimana kalau Umi kita doublekan, kita kadang pendapat ulama yang kedua aja tadi, kita niat gabung. Kayak mana doublenya? Saja saya puasa fardu qada Ramadan serta nadar dan juga sunat Senin esok hari karena Allah Ta'ala. Apakah boleh itu? Tak boleh. Kalaupun kita mau berpijak pada pendapat yang kedua yang mengatakan boleh gabungkan niat, itu yang kita boleh gabungkan cuma niat puasa wajib dengan sunat. Tidak boleh gabungkan wajib nadar wajib qada ada sekalian. Tidak boleh itu semuanya tidak sah itu. Ya, Ban. Jadi tak boleh gabungkan yang wajib-wajib. Mau gabungkan boleh, tetapi dengan wajib dan sunat. Terafdal lakukan saja wajib di hari walaupun itu nadar. Ya. Nah, kembali lagi, itu malam nisfu Sya'ban itu penuh dengan rahmat. Maka di malam nisfu Sya'ban itu disunatkan bagi kita semua untuk yang namanya melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Sehingga lazimlah kita lihat di kalangan masyarakat yang bahwa melakukan ibadah spesial di malam nisfu Sya'ban. Ibadah apa biasanya? Yang sering? Malam nisfu Sya'ban ibadah sembahyang? Salat tasbih. Apa lagi? Ada sebagian yang salat taubat. Kan ada? Nah, sebagian hendak sembahyang tasbih tapi sembahyang taubat. Ada sebagian setelah salat taubat itu maka baca Itu di malam apa dilakukan? Di malam nisfu Sya'ban. Karena di malam nisfu Sya'ban tadi, selain Allah turunkan rahmat dan ampunannya kepada seluruh hambanya, dan juga Allah Ta'ala itu di malam tersebut menggantikan buku catatan tahunan untuk kita, menetapkan qada tahunan, ketentuan tahunan di Lauhil Mahfuz. Itu qada itu sebagaimana yang telah kita bahas yang lalu. Qada itu qada? Kadar. Apa itu? Ketua. Mana tinggal ni? Qada itu apa? Qada apa? Kali dah pegah burung yantang. Yang ada tulis coba catatan, coba buka catatan lagi. Ya, apa itu qada? Apa itu qada? Ada, nama numpuk. Ya. Ya, qada adalah ketetapan Allah yang ada di azali dan di Lauhil Mahfuz. Qadar adalah yang berlaku di dunia ini sesuai yang ada di catatan Lauhil Mahfuz dan di azalinya Allah. Qada yang ada pada azalinya Allah itu qadim. Itu tidak akan berubah-berubah. Itu tidak akan pernah berubah. Qada yang ada di azali Allah, kalau tingkatan tingkatannya? Tingkatan pertama qada itu ketentuan Allah itu adalah dalam ilmunya Allah. Dalam ilmunya Allah qada itu qadim, tidak akan berubah. Ya, bagi Allah sama itu. Tidak pernah berubah. Inilah yang disebutkan kalau dalam buku takdir mubram. Takdir yang tidak bisa berubah. Di mana? Di azalinya Allah Ta'ala. Ini namanya qada ketentuan. Tahap yang kedua adalah yaitu masih qada yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, catatan di Lauhil Mahfuz. Apapun yang tercatat dalam Lauhil Mahfuz itu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Di azalinya Allah, tiada yang tahu, hanya Allah semata. Itu qadim. Sedangkan yang ada di Lauhil Mahfuz sudah ada dalam ilmu malaikat. Sudah diketahui oleh malaikat apa yang tahu?
tentang keadaan qada di Lauhil Mahfuz, yaitu malaikat yang mencatat Lauhil Mahfuz. Karena yang mencatat itu ada malaikat yang mencatat amalan setiap makhluk itu, ataupun yang mencatat segala perihal kehidupan makhluk itu ada malaikat. Yang mengetahui seluk-beluk itu hanya malaikat pencatat. Ada kala malaikat lain tak tahu dia. Malaikat Malik Maut nak gedepu tanya pajan mati tu. Padahal catatan kematian itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Tak tahu malaikat Malik Maut. Kalau malaikat Malik Maut enggak tahu kapan kita meninggal, bagaimana cara malaikat Malik Maut tarik nyawa kita? Bagaimana cara gecok nyawa kita nyomi malaikat Malik Maut hana ketujan tayo mati. Ya. Dalam hal itu pernah dikisahkan dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, malaikat Israel saat pertama Allah ciptakan dan Allah berikan kekuasaan untuk malaikat Israel untuk mencabut nyawa setiap makhluk, maka malaikat Israel tersebut mengeluh tentang dua hal. Ya Allah, kalau saya sudah diberikan kekuasaan untuk bisa mencabut nyawa setiap makhluk, maka bagaimana saya tahu bahwa makhluk itu sudah tiba masanya? Gimana cara untuk ya Allah? Sedangkan saya tidak tahu berapa umur manusia atau berapa umur setiap makhluk Allah, setiap makhluk. Drone hanan tujan hanan tidip di naumu. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Tenang, wahai Israel, kalau misalnya hambaku itu sudah sampai ajalnya, maka di atas langit yang ketujuh itu, Siratul Muntaha, ada satu pokok kayu dan ada daun. Dalam setiap satu daun itu satu nama kita. Si dong tayo si on kaye yang metulis tersurat nama kita. So nang kita nyom tu. Rabumah. Baon kayenya. Nanti kalau si Rabumah ini sudah datang ajalnya, maka akan jatuh daun kayu itu. Rehut on kaye yang nan rabu. Begitu kamu lihat wahai Israel, apa itu daun yang bernama Rabumah sudah jatuh, berarti Rabumah 100 hari lagi sudah mau meninggal. Sertoro tu katong meninggal. Berarti malaikat Israel tahu kita mau meninggal di ketika 100 hari lah. Sertohuratil hai bulan ni bah bacut. Hai bulan 10 huruf baru ketepu malaikat Israel tahu kena meninggal. Munya galam merempak hai bulan 10 huruf anak ketepu lom karena belum ada tanda. Saat jatuh daun kayu itu, musuh contoh on kayu lagi nyolele. Man on kayu sangat lebat karena sebanyak makhluk yang ada di bumi ini. Bawa terhut on kayu tersebut, maka waterhutnya kan bacut melambai-lambai. Jatuh selama 100 hari. Dari pertama jatuh sampai 100 hari. Pak terhut on kayu, di mana jatuh itu, di situ kita meninggal. Pak terhut on kayu. Rut on kayunya di rumah sakit Cemutia. Maka pas satu malam kita tersedak nafas, dibawa lari ke rumah sakit Cemutia. Sampai rumah sakit Cemutia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya apa? Bukan malaikat maut mencari kita untuk mencabut nyawa, tetapi kita yang mencari malaikat maut. Tanya ya sedang malaikat maut. Kan malaikat maut ya sedang tanya. Ya, cuman hendak ada tepu dia bagi perih malaikat maut dia. Hang kira tepu hendak jadi dah bagi dia pakai malaikat maut gedong dia. Ya. Ya, jadi itu 100 hari baru tahu. Itu caranya untuk mengetahui bahwa itu ajal sudah tiba. Wated rut kaya tersebut, ya. Rutlah, maka kan di bawah-bawah itu kadang-kadang ada naon kaya orang lain yang nama tertulis nama orang lah. Ba'rut on kaya kenang on kaya kitanya yang menulis nama kitanya, maka na tanda ba kitanya dalam dunia. Apa tandanya? Ya, telinga berdenging. Nging untuk punyunya berarti on kaya kop yang kamu meninggal rehat pah hati on kaya kita yang. Biar sering-sering berarti karapnya. Jihan, gak anjurkan dalam syariat apabila berdenging tu telinga, maka segera pegang telinga itu beristighfar, laki ampun ba Allah, laki perlindungan. Ba Allah Ta'ala. Ya, laki perlindungan ba Allah Ta'ala. Langsung aja, ya, karena begitu kejadiannya. Itu 100 hari sebelum meninggal, baru malaikat Israel tahu. Itu yang pertama. Lalu malaikat Israel mengeluh lagi yang kedua, ya Allah, memang kajit lagi anu pegah. Bagaimana saya mengambil roh setiap hamba, sedangkan nanti saya khawatir hamba itu akan menuntut balas pada saya. Itu tuntut balas dia baklong. Maka Allah memberikan petunjuk lagi kepada Israel. Jangan kau susah, jangan kau gundah wahai Israel, bahwa setiap makhluk yang mati pasti ada sebabnya, ya kan? Maka setiap mati kita itu ada sebab. Kenapa sebab itu? Supaya hilang tuntutan kita kepada malaikat
Malik maut. Ya, gebi sebab pakan meninggal. Hom tiba-tiba tengah gak geduduk pernah merubahkan meninggal. Ternyata waktu dicek di rumah sakit serangan jantung. Ada sebabnya. Pandai tengah pajah butur hok ke kam meninggal pakan. Karena teruk ngambu. Semua ada sebabnya untuk gugur tuntutan kepada malaikat. Mak tuntut malaikat Malik maut tuntut. Tuntut. Tertulis dalam kitab Kasyful Ghaibiyah lagi yang bahawa saat malaikat Malik maut itu mencabut roh kita yang mukmin itu susah malaikat Malik maut. Yang kalian kalau malaikat Malik maut mencabut roh orang yang maksiat ya, yang ahli maksiat, maka malaikat Malik maut yang galak-galak goknyan. Ban. Galak-galak goknyan. Teman tanya dah hadapi urang katin urang seputang galak-galak gedenya kan. Dia kaya galak-galak gedenya. Malaikat Malik maut ketika menghadapi hamba yang maksiat dalam menarik nyawa galak-galak malaikat Malik Kiban galak-galak malaikat Malik maut, getran aja pak yang galak. Kadang getarik erat anu ke, kadang getarik erat hidung maka kata ha boy hidung beraya. Kadang getarik erat babah, kadang getarik erat ni mata maka beli ni mata meno ada kena mati. Suka-suka malaikat Malik maut. Tapi kalau malaikat Malik maut hendak mencabut roh-rohnya orang mukminin, roh-rohnya orang muslimin, maka susah malaikat Malik maut. Itu tertulis dalam kitab Kasyful. Bagaimana susahnya? Oban getun dia cabut, maka datanglah malaikat Malik maut ini menghampiri kaki. Dia jabat kaki kitanya. Roh bak kaki, maka kaki kita itu menegah akan Malik maut mencabut nyawa. Hai Malik maut, pupuk nu bak kilong rono. Hai lo lah tarik nyawa ngak minah ke deh. Mah ada kena golong sipak ni. Nak minah ke deh malaikat Malik maut. Ini kaki yang senantiasa mengikuti majlis taklim. Ikut mana jak ilong nalong jak. Ya. Orang lain tak mau mengaji, saya datang mengaji. Orang lain, saya ini kaki ini sering mengikuti, pergi ke masjid-masjid untuk melakukan ibadah-ibadah solat secara berjamaah. Kaki ini selalu menyambungkan tali silaturahim. Kaki ini tidak pernah berhenti melakukan ibadah kepada Allah. Pindah. Maka talu malaikat Malik maut. Hang dijicok. Ya. Akhirnya malaikat maut mengadu pada Allah, ya Allah, pakai banyo ya Tuhan ya Allah. Tidak lain. Carilah lewat lain. Gejak jaro teman. Begitu sampai di tangan, maka tangan pun menolak Malik maut untuk mencabut nyawa. Malik maut pupuk nak kena. Ai lu nak cabut nyawang, hana urusan ron nak cabut nyawang lu. Minah ka dia Malik maut. Tangan ini selalu bersedekah. Tangan ini selalu membantu orang-orang yang susah. Tangan ini selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Maka tiada hak pada hari ini engkau mencabut nyawa lewat diriku, wahai Malik maut. Pindah. Maka Malik maut pun pindah daripada tangan. Maka adalah solusi terakhir bedah Malik maut gejak bak ubun-ubun. Bak pupuk. Begitu sampai di ubun-ubun hendak ditarik nyawa, maka bak watenyan kelam di ubun-ubun. Malaikat, ngapain ke sini? Saya hendak mencabut nyawa. Apa urusan? Urusan rono. Jamun bak wate Allah Taala getiup roh long, rat ubun-ubun, rat getiup roh. Ubun-ubun kan? Di saat umur kita 120 hari tadi. Di saat Allah meniupkan roh saya di umur saya dalam janin 120 hari, enggak ada engkau. Hana drone. Cino purutan drone ya cabut nyawang lo. Ya, ni tam dawa. Nyam puruteh lagi, awak letih ya cok motor tu. Mendawa ke? Kahek ditatuk pitanya. Bulung pohon, bulung keluar, bulung kelih, bulung kepuk, kahek ditatuk pitanya. Ban tiba-tiba tinggal mang bulun tu kalau tatuk. Leh bulun dengan tatuk ya cok. Mai cok putra bosoh dak boleh mai hai. Macam-macam. Leh mang bulun tu hai sagai. Pore hele, hanabi. Tilak di pinggang. Ya. Kenapa? Karena sudah kata tu mencoba melalui tatuk. Bantaba si bulan hana tatuk 2 bulan kayak cok. Hampa berhabayan. Nyan ke nyawang maksiat. Nyatanya mukmin. Rutinitas tatuk sabi-sabi. Rutinitas lakukan ibadah. Sehingga kun malaikat Malik maut hana urusan ron ya cok nyawang long rat pupuk. Karena di saat saya ditiup roh tidak ada dirimu hana ron. Moyan ada ni je ni cok jino. Nyo hana ron. Pupat saya telu mutang hana ron te tunggai karon. Kau mana? Ya, hingga bawa mu mengeluh di malaikat Malik maut susah ke. Yo dah nu cok, dah hanjut, dah hanjut. Maka kembalilah malaikat Malik maut kepada hadirat Allah Taala.
Kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, Engkau Maha tahu ya Tuhan Allah sikap hamba-Mu di dunia ya Allah. Kali long usaha lu nak cok nyawang rak jaro rak kaki. Rak segala macam semua ditolak. Tinggal long dekati akan ubun-ubunnya. Tetapi dia tolak juga ya Allah ya Tuhanku. Long hanu cok le yang menan. Maka Allah Taala bahkan jika bak long lom. Watai ketiup roh long oleh Allah Taala hanadro ne jino pupathai watai nyak cok dro ni nyak cok. Mulun turi tandro ni. Baik acok-acok nyawang lung. Putra ni firman oleh Allah, telah benar hambaku. Betul ya guys pegah hamba lung yan. Watai lan tiup roh memang hanaro kamu. Israel. Jinok. Ya acok meya itulah ya wajar-wajar saja. Jadi bagaimana cara ya Allah Tuhanku sedangkan masa dia sudah sampai ini. Menyamanan sebagai tanda bahwa ini perintah saya. Pergilah kamu ke surga, jak ke dibak surga, pelah satu buah kayu yang tertulis namaku, asmaku. Orangnya putran ke dia hupumo. Roh ke dia hupumo, pulemah bak hambaku yang mu. Ini sebagai tanda bahwa ini perintahku. Nyo perintah long kan galak-galak kata. Maka ni budah malaikat mohonnya potnya. Netren ke hupumo, ne pulemah. Maka cara malaikat tarik nyawa roh yang mukmin itu berbeda sama yang maksiat. Bagaimana caranya? Apa itu Israel menampakkan tanda tersebut gepelemah tandanya mulai hino pun gepelemah itanyo yang mukmin karena cinta kepada agama pasti barang tentu lale dia akan tanda tersebut lale ditanging tandanya gepe cuba cara tarik roh sedikit demi sedikit lale tak hana lem dawa yang kalale dak nyan tra ya lagi teu tak pelalean mit kana tak pelalean mit ada tak buat igau hipnotis. Yang kaya hipnotis langsung trap dan juga tercabut dengan aman dengan tenang. Ya, ini kalian berbeda ya. Kembali. Yang inti kita katakan apa? Di malam nisfu Sya'ban nanti itu catatan tahunan Allah suruh catat pada malaikat yang mencatat di Lauhil Mahfuz. Sedangkan di ilmu Allah tiada yang tahu. Bak Lauhil Mahfuz difirmankan oleh Allah. Si pulen dia di tahun ini rezekinya sekian, musibahnya ini, deritanya ini, nikmatnya ini, ya, kesukarannya ini, keuntungannya ini, semua telah dicatat. Maka di malam itu berbanyaklah munajat kepada Allah. Supaya apa catatan di situ Allah perintahkan dengan catatan yang baik-baik. Ya, buka Umi. Tadi takdir di azali adalah takdir apa? Mubram. Takdir tidak bisa berubah. Ada yang kedua takdir muallak. Takdir muallak ini takdir yang bisa berubah. Takdir di mana ini? Takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Dalam ilmu malaikat. Allah Ta'ala yang memerintahkan malaikat untuk mencatat kehidupan kita. Seluk-beluk yang namanya perjalanan hidup kita. Siapa yang menentukan? Allah. Tetapi takdir di Lauhil Mahfuz ini bisa kadang berubah, bisa kadang tidak berubah. Maka tiada yang bisa merubah takdir selain doa. Perbanyak doa di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada orang yang berdoa untuk keampunan melainkan Allah sudah mengampuni orang tersebut, beristighfar. Tiada doa yang sudah bersyukur kepada Allah, tiada orang yang bersyukur kepada Allah melainkan Allah ingin menambah nikmat kepadanya. Ya. Tiada orang yang berdoa melainkan Allah telah menyediakan makbulnya. Intinya apa? Perbanyak doa di malam nisfu Sya'ban. Semoga catatan tersebut yang ada di Lauhil Mahfuz Allah catatkan dengan hal-hal yang baik di tahun ini. Maka adalah anjuran kita di malam nisfu Sya'ban. Ada sebagian orang yang salat sunat taubat. Apa faedah daripada salat sunat taubat? Tertulis dalam kitab Kifayatul Ghulam halaman 27. Faedah salat sunat taubat dalam riwayat hadis Rasulullah, barang siapa yang salat sunat taubat 2 rakaat antara maghrib dan isya. Ya, ini waktu terafdal, tetapi salat sunat taubat ini adalah salat sunat mutlak, boleh dilakukan kapan saja, tetapi terafdalnya waktunya adalah di ketika setelah salat maghrib sebelum salat isya. Barang siapa yang melakukan salat sunat taubat di antara maghrib dan isya, maka bahwa sungguh dia itu telah diampunkan oleh Allah akan segala dosanya. Ya, dan Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa ibu